Adi menyeret langkahnya masuk ke rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Kelelahan setelah lembur di kantor membuat matanya perih, tapi pikirannya masih terjaga. Cahaya redup dari ruang tamu menyambutnya, diikuti suara pelan Ayu yang berbisik di telepon. Adi berhenti di ambang pintu. Jantungan bertambah cepat. Ayu duduk di sofa, kaki diselonjorkan, tersenyum kecil sambil memainkan rambutnya. Iya, besok ya. Aku juga kangen. Katanya dengan nada yang terlalu mesra untuk sekadar teman. Telepon ditutup buru-buru saat Ayu mendengar langkah Adi. Siapa itu? Tanya Adi, suaranya tajam bercampur curiga. Dia meletakkan tas kerjanya dengan kasar di meja. Ayu menoleh, wajahnya berubah kaku sejenak sebelum kembali santai. Cuman teman kantor, Adi. Urusan proyek, jawabnya sambil bangkit, berjalan menuju dapur seolah menghindari tatapan suaminya. Adi mengikuti, berdiri di ambang pintu dapur. Proyek? Jam segini? Jangan bohong, Ayu. Nada suaranya meninggi, campuran lelah dan amarah. Ayu membalikkan badan, matanya berkilat menantang. Kau selalu begini, curiga, menuduh. Aku capek, Adi. Aku juga kerja. Aku juga punya hidup. Tangannya gemetar memegang gelas yang baru diambil dari rak. Adi melangkah mendekat, suaranya merendah tapi penuh tekanan. Hidup? Kau bilang hidup? Kau pulang malam hampir setiap hari, Ayu. Teleponan tengah malam dengan teman kantor. Aku bukan bodoh. Gelas di tangan Ayu mendarat keras di wastafel. Bunyinya memecah keheningan. Kau yang tak pernah ada untukku. Selalu kerja, lembur, meeting. Kau tahu betapa sepinya aku di rumah ini. Air mata mulai menggenang di mata. Ayu, tapi Adi tak bergeming. Jadi itu alasanmu, keluyuran malam-malam, berbisik mesra di telepon? Adi mengepal tangan, napasnya terengah. Katakan, Ayu, apa kau selingkuh? Pertanyaan itu seperti petir. Ayu menatap Adi, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Dia menggeleng pelan, tapi gerakan itu terasa ragu. Kau gila, Adi. Aku tak selingkuh. Katanya akhirnya, suaranya parau. Tapi Adi tak percaya. Matanya tertuju pada ponsel Ayu yang tergeletak di sofa. Dengan cepat, dia bergerak mengambilnya. Adi, jangan! Teriak Ayu berlari mengejar. Tapi Adi sudah membuka kunci layar. Polanya terlalu mudah ditebak setelah 7 tahun menikah. Notifikasi pesan dari Rudy muncul. Kangen kamu? Kapan ketemu lagi? Malam ini seru banget. Dunia Adi seolah runtuh. Dadanya sesak, napasnya tersengal. Ayu, ini apa? Tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar, memegang ponsel dengan tangan gemetar. Ayu merebut ponsel itu. Wajahnya pucat. Itu cuma bercanda, Adi. Kau salah paham. Tapi nada Ayu terdengar panik. Matanya tak bisa menatap lurus. Salah paham. Adi tertawa pahit. Air mata mulai menggenang di matanya. Kau pikir aku bodoh? Malam ini seru banget. Kau kemana malam ini, Ayu? Katanya dinner kantor. Ayu mundur, punggungnya menyentuh dinding. Aku cuma makan malam dengan tim. Rudy cuma nganter aku pulang. Tapi kata-katanya terdengar kosong. Tak meyakinkan. Adi mendekat. Suaranya bergetar penuh emosi. Kau hancurkan aku, Ayu. 7 tahun kita bersama. Dan ini yang kau lakukan. Ayu menangis. Kepala tertunduk. Aku tak bermaksud menyakitimu. Adi, aku cuma kesepian. Kata-kata itu seperti pisau, menusuk hati Adi dalam-dalam. Dia ingin berteriak, memukul sesuatu, tapi tubuhnya terasa lemas. Pergi, kata Adi akhirnya, suaranya dingin. Aku tak mau lihat kau malam ini. Ayu menatapnya, air mata mengalir di pipinya. Tanpa sepatah kata lagi, dia berlari ke kamar, mengunci pintu dengan bunyi keras. Adi terduduk di sofa, menatap ponselnya sendiri yang menampilkan foto pernikahan mereka. Gambar itu kini terasa seperti lelucon pahit. Di dalam kamar, isak tangis Ayu samar terdengar, tapi Adi tak punya tenaga untuk mengetuk pintu. Malam itu,
Rumah mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Pagi menyingsing dengan kelabu. Sinar matahari yang menyelinap melalui celah-celah tirai tak mampu menghangatkan ruang tamu yang penuh ketegangan. Adi duduk di sofa. Matanya merah karena tak tidur semalaman, menatap cangkir kopi yang sudah dingin di tangannya. Di depannya, Ayu berdiri dengan wajah pucat, rambutnya kusut, dan baju tidur yang sama sejak malam tadi. Pintu kamar yang terkunci akhirnya terbuka saat fajar, tapi keheningan di antara mereka lebih menusuk daripada pertengkaran semalam. "Kita bicara sekarang," kata Adi, suaranya serak, penuh tekanan, "atau aku pergi dari hidupmu selamanya." Ayu menggigit bibir. Tangannya meremas ujung baju tidurnya. Dia melangkah pelan, duduk di kursi berhadapan dengan Adi. Tapi matanya tertunduk, menghindari tatapan suaminya. "Baiklah Adi," gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. Aku dekat dengan Rudy." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada Adi. Dia menahan napas. Dunia seolah berhenti berputar. "Dekat?" Ulangnya, suaranya gemetar, penuh ketidakpercayaan. "Maksudmu, apa Ayu? Kau selingkuh?" Ayu mengangguk pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. "Iya, 3 bulan ini. Kau sibuk, Adi. Selalu kerja, tak pernah ada waktu untukku." "Rudy, dia ada saat aku butuh seseorang." Adi tertawa pahit, kepalanya terangkat menatap langit-langit, berusaha menahan air mata yang mengancam tumpah. "Jadi itu alasanmu? Aku kerja, keras untuk kita, untuk masa depan kita, dan kau malah tidur dengan pria lain?" Nada suaranya meninggi, campuran kemarahan dan kepedihan. Ayu menggeleng cepat, tangannya terulur seolah ingin menyentuh Adi, tapi berhenti di udara. "Bukan begitu, Adi. Aku tak bermaksud menyakitimu. Aku kesepian." Rudy mendengarkan aku. Dia peduli. "Peduli?" Adi bangkit. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. "Dia peduli karena dia ingin tubuhmu, Ayu. Kau pikir dia cinta? Kau bodoh." Ayu tersentak. Wajahnya memerah. "Jangan hakimi aku. Kau yang membuatku merasa tak diinginkan. Kau tak pernah tanya apa yang aku rasakan, Adi. Aku seperti hantu di rumah ini." Suaranya pecah. Isak tangisnya meledak. Tapi Adi tak bergeming. Dia melangkah mendekat, suaranya merendah, dingin seperti es. "Aku tak bisa lanjut begini. Kita cerai." Kata-kata itu keluar dengan berat, seperti mengoyak jiwanya sendiri. Ayu menatapnya, matanya melebar, tapi tak ada protes. "Baik," jawabnya akhirnya. Suaranya datar, hampir tanpa emosi. "Kalau itu maumu, aku setuju." Adi tersentak, tak menyangka Ayu begitu cepat menerima. Dia mengharapkan perlawanan, permintaan, maaf, apa saja, tapi bukan ini. "Dan satu lagi," lanjut Ayu, nadanya kini penuh tantangan. "Rudy akan menemani aku ke pengadilan untuk mengurus surat cerai. Dia lebih bisa diandalkan daripada kau." Kata-kata itu seperti tampar cheesy system. It looks like the artifact content was cut off mid-sentence. I'll complete Bab 2. Ensuring it aligns with the tragic, dramatic tone, includes dialogue-heavy scenes, and avoids repetitive words. The response will stay within the 150-word target for the chapter, continuing from where the previous input ended and will be wrapped in the same artifact ID as requested. Bab 2. Pengakuan pahit. Mengurus surat cerai. Dia lebih bisa diandalkan daripada kau. Kata-kata itu seperti pisau, memotong hati Adi hingga berdarah. Dia menatap Ayu, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. "Rudy," semburnya akhirnya, suaranya penuh kebencian. "Kau bawa selingkuhanmu ke pengadilan. Kau tak punya malu." Ayu bangkit, matanya berkilat. "Malu? Kau yang tak pernah lihat aku, Adi. Rudy tahu caranya menghargai aku." Adi mengepal tangan, menahan dorongan menghancurkan sesuatu. "Hargai? Dia cuma memanfaatkanmu." Ayu tertawa dingin. "Lebih baik dimanfaatkan daripada diabaikan." Adi terdiam, dadanya sesak. "Pergi," katanya akhirnya, suaranya hampa. "Aku tak ingin melihatmu lagi." Ayu mengangguk.
mengambil tasnya, dan berjalan ke pintu. "Aku akan bahagia tanpa kau," bisiknya sebelum menghilang. Adi ambruk ke sofa, wajahnya terkubur di tangan, menangis dalam sunyi. Langit mendung menyelimuti, gedung pengadilan mencerminkan hati Adi yang kelam. Dia berdiri di lorong, tangannya menggenggam dokumen cerai, matanya kosong. Langkah kaki mendekat, diikuti suara tawa pelan yang membuat darahnya mendidih. Ayu muncul, berjalan di samping Rudi, pria bertubuh tegap dengan senyum sombong. Ayu mengenakan gaun biru yang dulu Adi belikan, kini terasa seperti pengkhianatan. Rudi melirik Adi, matanya penuh ejekan. "Kau baik-baik saja, bro?" tanyanya, nada pura-pura prihatin. Adi mengabaikan Rudi, menatap Ayu. "Kita bisa bicara sebentar?" pintanya, suaranya parau. Ayu menghentikan langkah, tapi tak menoleh. "Sudah selesai, Adi. Lepaskan aku," potongnya dingin. Tangannya mencengkeram lengan Rudi. Adi merasa dadanya ditindih batu. Di ruang sidang, hakim membacakan putusan dengan suara monoton, setiap kata seperti cambuk. Adi menatap Ayu, berharap sedikit penyesalan di wajahnya. Tapi tak ada, hanya ketidakpedulian. Proses selesai cepat, seperti mengakhiri 7 tahun pernikahan dengan sekejap. Di luar gedung, Adi menyusul Ayu. "Kau bahagia sekarang?" tanyanya. Suaranya penuh kepedihan. Sebelum Ayu menjawab, Rudi memeluknya erat di depan Adi, mencium pipinya. "Dia milikku sekarang," kata Rudi, tersenyum menang. Adi mengepal tangan, nadi di pelipisnya berdenyut. "Kau akan menyesal, Ayu," semburnya. Berbalik pergi sebelum amarahnya meledak. Di belakangnya, tawa Rudi menggema, memperdalam luka di hatinya. Kamar suite hotel bintang 5 bercahaya lembut. Aroma mawar dari lilin menyapa hidung. Ayu berdiri di depan cermin besar, gaun merahnya meluncur perlahan ke lantai, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang diterangi lampu temaram. Rudi mendekat dari belakang, tangannya melingkar di pinggang Ayu, bibirnya menyapu lehernya. "Kau sempurna malam ini," bisiknya, suaranya dalam, penuh hasrat. Ayu memejamkan mata, tersenyum tipis. "Hanya kau yang bisa membuatku merasa hidup, Rudi," balasnya, meski nada suaranya menyimpan keraguan. Mereka bergerak ke ranjang, kain satin spray mendinginkan kulit mereka yang panas. Rudi menciumnya dalam, tangannya menjelajahi setiap inci tubuh Ayu. "Kau milikku sekarang, bebas dari dia," gumamnya, napasnya memburu. Ayu mengangguk, tapi tiba-tiba air mata mengalir di pipinya. Aku teringat Adi," isaknya, tubuhnya menegang. Rudi membeku, wajahnya mengeras. "Adi, setelah semua ini, kau masih memikirkannya?" bentaknya, menarik diri dari pelukan. Ayu bangkit, menutupi tubuhnya dengan spray. "Bukan begitu, Rudi. Aku cuma bingung," katanya, suaranya gemetar. Rudi tertawa pahit, matanya menyala cemburu. "Bingung? Kau bohongi aku, Ayu. Kau cuma main-main denganku." Ayu menggeleng, tangannya terulur mencoba menenangkan. "Aku serius denganmu, tapi ini sulit. 7 tahun bukan waktu sebentar." Rudi menampar tangan Ayu, berdiri dengan napas terengah. "Kau masih cinta dia, bukan? Jangan permainkan aku." Kamar yang tadinya penuh gairah kini dipenuhi ketegangan, seperti bara yang siap meledak. Kamar hotel yang tadinya penuh gairah kini terasa seperti medan perang. Rudi berdiri di ujung ranjang, matanya menyala penuh cemburu. "Kau bohongi aku." "Ayu!" bentaknya, suaranya menggema di dinding. "Kau bilang kau bebas, tapi hatimu masih milik Adi." Ayu masih memeluk spray ke dadanya, menggeleng panik. "Bukan begitu, Rudi. Aku butuh waktu," katanya. Suaranya pecah, campuran takut dan frustrasi. Rudi melangkah mendekat, wajahnya merah padam. "Waktu? Kau pikir aku mainan yang bisa kau atur sesukamu?" Tanpa peringatan, dia mendorong Ayu keras hingga punggungnya menghantam dinding. Ayu menjerit, tangannya mencengkeram spray lebih erat. "Jangan, Rudi, kau salah paham," teriaknya,
Tapi Rudy tak mendengar. Dia menarik lengan Ayu, membuatnya tersandung. "Jangan permainkan aku," raungnya, lalu menampar wajah Ayu dengan keras. Ayu jatuh ke lantai, darah mengalir dari sudut bibirnya. Rasa sakit membakar pipinya, tapi kemarahan membuncah di dadanya. "Kau berani?" semburnya, merangkak bangkit. Dia meraih lampu meja di samping, mengacungkannya seperti senjata. "Mundur, Rudy, atau aku hancurkan kepalamu." Rudy tertawa pahit, tapi matanya penuh ancaman. "Kau tak akan berani, Ayu. Kau lemah." Ayu menatapnya, napasnya terengah, tangannya gemetar memegang lampu. "Coba aku," bisiknya, suaranya dingin. Ketegangan memenuhi ruangan. Setiap detik terasa seperti menuju ledakan yang tak terhindarkan. Kamar hotel berubah menjadi arena kekacauan. Aroma mawar dari lilin kini bercampur bau darah. Ayu, dengan mata penuh amarah, menghantam lampu meja ke kepala Rudy. Bunyi kaca pecah menggema, dan Rudy terhuyung. Darah menetes dari pelipisnya. "Kau gila," raungnya, tangannya menutupi luka. Dengan gerakan cepat, dia menarik rambut Ayu, melemparnya ke ranjang. "Kau pikir bisa seenaknya?" bentaknya, wajahnya memerah penuh dendam. Ayu berjuang bangkit, napasnya tersengal. "Lepaskan aku, bajingan," jeritnya, menggigit tangan Rudy hingga kulitnya robek. Rudy menjerit, membalas dengan pukulan ke wajah Ayu. Memar membiru di pipi Ayu, tapi dia tak menyerah. Dia meraih pecahan cermin dari lantai, mengayunkannya liar ke arah Rudy. "Aku benci kau," teriaknya, suaranya penuh kepedihan. Rudy menghindar, tapi pecahan itu menggores lengannya. Darah mengalir. Kamar porak-poranda, spray robek, meja terbalik, cermin dinding hancur. Rudy menyerang lagi, mendorong Ayu ke lantai. Tangannya mencekik lehernya. "Kau cuma memanfaatkanku," makiannya, matanya liar. Ayu, dengan sisa tenaga, menendang perut Rudy, membuatnya tersungkur. Dia merangkak menjauh, mencari apa saja untuk bertahan. "Kau yang menghancurkan hidupku," isaknya, tangannya meraih botol anggur kosong. Di luar, petugas hotel mengetuk pintu, mendengar keributan. "Buka pintu sekarang!" teriak mereka, tapi Rudy dan Ayu tak peduli. Mereka saling serang seperti binatang terluka, penuh kebencian dan penyesalan. Ayu menghantam botol ke bahu Rudy, membuatnya jatuh. Dia berdiri di atasnya, botol di tangan, siap menghabisi. "Cukup, Rudy," jeritnya. Tapi Rudy, dengan sisa tenaga menarik kakinya membuat Ayu jatuh. Keduanya terengah, terluka, terperangkap dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Siren polisi memecah malam, lampu biru merah berkedip di depan hotel. Petugas menyerbu kamar suite, memisahkan Ayu dan Rudy yang terkulai di lantai, tubuh mereka penuh luka. Ayu, dengan wajah memar dan bibir berdarah, menangis terseduh saat polisi memborgol Rudy, yang tangannya terluka parah. Kamar yang tadinya mewah kini hancur, pecahan kaca dan darah berserakan. Ayu dibawa ke rumah sakit, sementara Rudy digiring ke kantor polisi, wajahnya penuh kebencian. Di rumah sakit, Ayu terbaring lemah di ranjang, mata kosong menatap langit-langit. Seorang teman menghubungi Adi, menceritakan tragedi itu. Adi, dengan hati berat, datang ke rumah sakit. Melihat Ayu, wajahnya yang dulu dicintai kini penuh luka. Hatinya terasa remuk. "Ayu," panggilnya pelan, berdiri di ambang pintu. Ayu menoleh, air mata mengalir. "Adi, maafkan aku," isaknya, suaranya rapuh. "Aku salah memilih. Aku hancurkan segalanya." Adi mendekat, tangannya gemetar. "Kau tahu betapa aku mencintaimu," katanya, suaranya penuh kepedihan. "Tapi kau pilih dia, dan lihat apa yang terjadi." Ayu meraih tangan Adi, tapi dia menarik diri. "Aku tak bisa memaafkanmu, Ayu. Tidak sekarang." Air mata Adi jatuh, tapi dia memalingkan wajah. "Jaga dirimu," bisiknya, lalu berbalik pergi. Langkahnya berat meninggalkan ruangan. Di luar, hujan turun deras.
Adi berjalan tanpa tujuan, basah kuyup, hatinya hancur. Di ranjang rumah sakit, Ayu menatap jendela, air mata bercampur hujan, di kaca. Aku kehilangan semuanya, gumamnya, suaranya hilang dalam isak. Hidupnya, yang dulu penuh harapan, kini hanya puing-puing penyesalan. Di kejauhan, Adi menghilang dalam gelap. Bayangannya lenyap di bawah guyuran hujan, menandai akhir dari cinta yang telah mati.